Waktu itu saya jujur saja. Jujur terbuka 100%. Saya diundang ke Jakarta, seperti yang saya bilang. Oh gitu. Diundang ke Jakarta. Ngapain Pak dari sana kan udah selesai DPD, gimana itu ceritanya? Saya kan pernah mantan DPD. Ya, terus? Habis itu saya pernah menjadi pimpinan tim pemenangan Pak Ketua DPD. Salah satu. Berarti Pak Dep ikut jadi tim suksesnya Pak Lanyala kemarin. Tapi saya tidak masuk di ring utama. Oh, di tim di belakang layar. Di belakang, karena apa? Karena saya masih kenal dengan anggota DPD, kira-kira sekitar 30% anggota DPD incumbent masih kawan-kawan baik. Masih duduk di sana? Masih duduk. Dan terpilih. Oh, makanya Pak Dep disuruh mengkondisikan itu. Mengkondisikan kawan-kawan yang kenal sama saya. Ya ini pihak Lanyala dan pihak, ya kan dituduh pihak yang menang ini bermain duit. Pihak Lanyala main nggak? Kalau main, ya kayaknya main. Main juga. Berarti kedua kubu juga main nih sebenarnya nih. Ya kan sudah benar-benar gila bagi saya. Itu tinggi nominalnya termasuk yang di tinggi Bentar dulu, tahu main itu dari mana gitu? Karena jadi tim, ikut di tim. Iya. Oh, berarti dulu juga ada, selain Wan Raswan ada serangan akhir juga berarti dong dulu. Sama juga serangan akhirnya. Ya ada, tapi kan tidak nominalnya tidak sebesar seheboh yang nominalnya berapa paling besar dulu serangan akhir? Dulu paling banyak 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Lola kembali. Wah heboh video pada puasa gue iseng kan. Gumi jani, gumi ruwet, saling caca, saling dideng gitu. Nya aja Gumi jani. Berarti oleh pidang lo ruwet Gumi ya. Itu video tahun berapa ada pada? 2002. 2002. Ragon Marok kelas. Itu pertama kali Lola tampil di Art Center. Oh pertama kali tuh. Pertama kali tampil di Art Center. Iya, menampilkan punk. Uli zaman ide cara danggap gitu. Sebenarnya ide pasukan ajak negak-negak di pos kamling. Oh. Di Juma kan ada pergaulannya mulu anak pung gitu. Ya memang raga demen mesti dunia tuh kan. Oke. Dunia punk, di rumah ada grup musik namanya Ruwet. Oh, Ruwet. Bandnya namanya Ruwet. Lagu Punk Ruwet. Ya itu lagu anggalannya dan grup bandnya namanya Ruwet. Oh, Ruwet. Jam 1 siang tuh tampil ngumpul di pos kamling. Nah ngumpul lah aja nak cinian ya raga tuh. Apa beli nyanan lakar tampil di Art Center nih pertama kali nih kengken lakar tampil di Art Center. Ada salah satu namanya Dengkul. Vokalisnya. Lah ini beli pakaian pang. Mau kengken. Oh ini pakaian pang ini ada pakaiannya makanya kumpulan mau kerja langsung ajak ke salon. Di dajan rumah. Begitu langsung cukur moha tuh. Semir langsung. Gitu. Begitu kumpulan celana, sepatu lengkap, jaket udah lengkap tuh. Begitu waden tas kresek barak. Begitu jadi kakak center nggak bersepeda motor nih uling kelungkung. Basukan pang bareng. Oh ya basukan itu. Waduh tekan tas di Art Center, akhirnya mau payas di dajanan deh, sebelah utara. Tuh itu kan ada Dadong Redo dan teman-teman lah semua. Begitu. Selalu itu nyaluk celananya itu harus ngangon plastik batis ya. Oh. Yang sing ngangon plastik sing ngidang karena pas terlalu ketat loh. Harus jangan plastik lalu kaos plastik, tas kresek jangan harus. Amat pecekok itu. Tapi bon celananya. Oh biasa. Oh, yang anak pang gitu. Kalau sing gitu sing lawas. Sing pang ada. Uli pang lawas jak sing celana kedas baru berarti pang marah-marah. Yang pang sampai mangsit tuh bone berarti bupang lawas. Lawas gitu. Kan dulu kan setiap ada acara di Universitas Udayana kadang-kadang. Fakultas Teknik itu ada sumpah granat. Zaman-zaman granat ya. Yang paling sering di Tampak Siring. Oh iya. Nah, terus lagi Tampak Siring aja timpal-timpal. Siring, Sila Karang gitu kan bedangan. Makanya waktu nyalon DPD kan satu-satunya baliho yang didirikan oleh anak pang kan itu.
Ya, itu iya nggak enak balik. Kolero aja timpal aja calon DPD ada apa. Cuman saya nggak bahas itu lagi. Nah, ini ada kasus yang cukup heboh di pusat dan jadi menarik di Bali karena ada nama DPD asal Bali yang disebut. Begitu. Ada podcast apa namanya itu? 3 video itu podcastnya. Mungkin Pak De juga sudah nonton pasti ya. Yeah. Masalah kasus dugaan suap pemilihan ketua DPD RI dan MPR RI. Yeah. Gitu. Ini ada salah satu anggota DPD asal Bali yang diceritakan kaget, panik karena tiba-tiba di kamarnya ada duit $5.000 $8.000 atau $13.000 itu kalau nggak salah ya. Jadi dia panik, lagi ke toilet, lagi paling misalnya panik gitu. Entah, tapi di ujung podcastnya nggak tahu ini DPD ini akhirnya mengembalikan duit itu atau menerima gitu. Nah di Bali kan ada 4 nih anggota DPD. Nah kita nggak bisa menuduh siap yang mana ini dulu nih. Intinya ada oknum kalau bilang oknum 95 orang katanya menerima. Udah bukan oknum lagi. Udah bukan oknum lagi itu. Nah itu yang kenapa saya undang Pak Delola ya karena Pak Delola mantan DPD. Pasti tahu lah gimana suasana di DPD pada saat pemilihan itu. Dengan adanya kasus ini gimana menurut Pak Delola ini? Yang pertama Win, keadaan sistem demokrasi kita dengan pemilihan pengalaman beli di DPD selama 2 periode. Beli ceritakan dulu dari awal karena ini kan kalau nggak ada hilir seperti ini hulunya seperti apa kan? Oh ini hilirnya berarti ya? Hilirnya ini. Karena sudah pemilihan ya? Pemilihan, tetapi kan ada hulunya. Sebelum itu sudah ada kejadian-kejadian. Oke kita runtut lah. Dulu dia anggaplah nih saya sudah seorang calon anggota DPD ini sudah terpilih. Dari terpilih itu berarti. Dari anggota belum ada pemilihan ketua. Pertama begini. Beli ceritakan dulu bedanya anggota DPD sampai periode yang sekarang. Ya. Oh gitu, oke. DPD yang pertama waktu DPD lahir. Tahun berapa? 2004-2009 periode pertama. Oh itu periode pertama 2024. Pertama ada DPD. Dan baru pertama pemilihan langsung. Dulu kan utusan daerah. Dipilih oleh gubernur kan. Nah, pertama kali dipilih oleh rakyat langsung anggota DPD pada saat itu. Rakyat pun waktu itu nggak tahu apa itu DPD. Pokoknya dia milih foto. Oke. Dia nggak tahu bedanya DPD dengan DPR itu apa. Apa gitu. Pokoknya pada saat itu pilihan apa kadang milih foto gitu. Nah, terpilih 4 orang pada saat itu. Pak Yan Sudirte, Ida Bagus Agastya, Ibu Dayumas sama Pak Rudana. 4 orang tokoh Bali yang mewakili Bali sebagai anggota DPD RI. Pak Rudana Supatmo Rudana itu? Bapaknya. Oh bapaknya. Bapaknya. Iya. Nah, habis itu pada saat itu terpilihlah tokoh-tokoh dari masing-masing provinsi pada saat itu 32 provinsi. 32 provinsi, masing-masing provinsi 4 orang. Karena pemilihan DPD itu dipilih, ya, pokoknya tidak ada orang kampanye hanya milih-milih. Jadi kan anggota DPD terpilih ini sama sekali minim dana yang dikeluarkan. Ya. Habis itu baru periode yang kedua 2009 2014. Saya merasakan sebagai pada periode berapa? 2000. Yang kedua. Oh, yang kedua ya, 2009 2014. Periode pertama 2004 2009. Habis itu 2009 2014. Ya. Beli pernah merasakan pemilihan DPD yang benar-benar belum yang namanya pragmatisme masyarakat DPD gitu loh. Ini saya kan mau menceritakan ini nih sampai sekarang ini. 2009 2014 bukti. Masa belum waktu itu? Belum, saya ya Pak D yang lain mungkin sama. Kan karena Pak D kan pelawak sudah dikenal gitu. Artinya nggak separah mungkin sekarang. Sama gitu. tapi nggak separah. Sekarang masih
masa DPD itu apa gitu belum begitu ya. Nah pada saat periode yang kedua setelah mulailah beliau membuat yang namanya visi misi yayasan itu keliling dan setiap mengatur ilen-ilen saya memberikan pemahaman kepada masyarakat DPD itu apa, baru mulai masyarakat tahu DPD itu seperti apa. Apa lembaga apa nih? Apa kewenangannya? Nah, di periode yang ketiga 2009, 2004, 2014, 2019 ini mulai saya merasakan sudah mulai masyarakat tahu apa itu DPD. Ya kan? Apa itu DPD? Habis itu berapa mendapatkan uangnya? jadi masyarakat udah tahu. Intinya tahu beda DPR dengan DPD dulu. DPD dan DPR. Sudah mulai saya rasakan begitu beratnya mencari DPD. Nah, apalagi yang sampai sekarang 2014, 2019, 2024. Kenapa semakin tahu semakin berat itu? Kenapa? Makin disamakan oleh masyarakat sama bagaimana pemilihan anggota DPR tingkat 1, tingkat 2, DPR RI, DPD itu disamakan semua. Pokoknya harus ada sesuatu lah gitu. Money politik lah. Money politik. Kita terus terang apa yang saya dengar dari pembicaraan salah satu tokoh bangsa, Bapak Surya Paloh di salah satu berita bahwasanya Indonesia ini sudah demokrasinya sudah liberal melebihi dari liberalnya Amerika. Sudah bebas. Makanya sangat carut marut sistem politikan sekarang karena suatu kebebasan yang pemilihan langsung seperti ini. Nah, masuklah sekarang pemilihan daripada ketua DPD. Jadi pada saat waktu menjadi calon DPD saja sudah seperti itu. Janganlah sembunyi-sembunyi tanyakan kepada seluruh anggota DPD sekarang berapa habis. Berarti termasuk DPD pun juga ngabisin duit ya? Duit banyak. Karena apa? Meskipun ada yang mengklaim tidak kan? Ya, kalau mengklaim tidak kayaknya saya berani bilang 100% bohong. Oke, saya tidak sebut nama, tapi ada yang ke saya nggak pakai duit Win gitu. Pasti bohong. Oke, siap. Masa kalau mau kampanye ke Karangasem, ke Beleleng, bensin nggak perlu dibelikan masyarakat ya? Saya salut dengan tokoh ini gitu. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Oke. Dana saksi, habis itu masih mekrame, udahlah. Sumbangan masyarakat gitu misalnya. Kalau nggak ada itu bisa konsumsi. Nah orang habis konsumsi mesti bagian 2 juta mesti. Oke. Jadi sudahlah, jangan ditutup-tutup ini, buka aja. Orang kenyataannya seperti itu mau gimana? Ya. Kan itu. Nah habis itu terpilihlah sekarang di masing-masing provinsi. Kan undang-undang masih satu provinsi diwakili oleh 4 orang. Oke. Masih sampai sekarang. Dengan tingkat ke provinsi sekarang sudah 38. Jadi 4 kali 32 152. 152 anggota DPD RI. Nah sekarang ada 2 perbedaan, incumbent dan newcomer. Ya, incumbent yang sudah jadi sebelumnya nyalon lagi terpilih. Oke. Dari pengalaman beli dulu, yang incumbent ini yang diberikan tugas oleh kawan-kawan DPD yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan. Misalnya Lola incumbent nih. Nah, saya ingin jadi ketua DPD gitu. Tolong kondisikan teman-teman yang baru ya. Ya. Gitu. Begitu. Oke. Habis itu padahal belum pelantikan ini. Ini belum pelantikan sudah ada lobby-lobby gitu. Mungkin sudah dari 2 bulan sebelumnya. Setelah ditetapkannya anggota DPD itu oleh KPU, udah diketahui orang namanya A, B, C, D. Langsung dihubungi. Nah, kadang-kadang sudah ada surat undangan ke Jakarta. Tahu-taunya sudah ada buku kadang-kadang dikirim ke rumah. Udah mulailah tanda-tanda akan mau mencalonkan diri kan. Oke. Nah, habis itu kadang-kadang dikunjungi ke provinsi, diajak makan malam. Anggota DPD terpilih perkenalan dulu. Oke. Di awal. Oke. Itu makanya dulu ada ketua DPD yang berkunjung ke salah satu rumah DPD. Ya.
dibandingkan. Itu salah satu bentuk lobby. Oke. Lobby Kita nggak usah bagaimana sebut nama lah gitu. meyakinkan dari itu sah kok. Sah. Meyakinkan kepada anggota DPD terpilih untuk memilih dirinya kan. Itu melobi. Secara positif ya memang sah dalam melobi gitu kan. Nah, habis itu DPD sebelum dilantik, ini lembaga DPD RI mempunyai kegiatan orientasi anggota DPD terpilih. Dipanggil ke Jakarta, dibiayai oleh negara. Artinya dibiayai tiket. Masa penyesuaian. Dilakukan oleh lembaga DPD RI. Kadang-kadang pembicaranya dari Mendagri, dari dari tokoh-tokoh DPD yang terdahulu, gitu loh. DPR juga kadang-kadang. Nah, pada saat dikumpulkan di Jakarta, ini mulai gak ada gerilya-gerilya seperti itu. Yang melakukan gerilya itu? Yang ingin mencalonkan diri? Yang ingin mencalonkan sebagai pimpinan dan membentuk tim. Nah, timnya ini mulai sudah penggabungan antara yang baru dan yang incumbent penggabungan pada saat perkenalan di sana. Nah, tapi sebelum di Jakarta ini, dia sudah tahu karena sudah berani pastikan yang menjadi calon ini pasti dia ke provinsi-provinsi sebelum dikumpulkan. Nah, sudah ada mulai berkumpul seperti apa yang didengar di podcast itu. Dikumpulkan di dalam satu hotel. Nah, kadang-kadang juga sudah disediakan hotel oleh lembaga, oleh DPD. Beda lagi. Calon yang ini beda lagi. Mencarikan juga hotel gitu. Makanya satu orang anggota DPD bisa dapat 3 kamar hotel. Mungkin sisanya lagi 2, ani-aninya lagi 2. Enggak sana ya. Artinya itulah dalam bentuk lobby dalam pimpinan. Tetapi yang saya sangat terpukul dan terkejut juga, ada orang yang berani speak up, artinya bicara tentang bahkan ini mantan stafnya, mantan politik, melaporkan bosnya gitu. Iya. Artinya dengan data-data yang valid dan dia berani menjamin bahwa itu semua terjadi dan sampai dia mentransfer ke rekening pribadinya, kan begitu nih. Itu sebenarnya kalau saya lihat podcast itu sebenarnya nggak ada satu hal yang menghambat jika KPK langsung bergerak gitu. Kalau ini sampai terjadi, ini termasuk tsunami politik juga. Lebih heboh daripada DPR gemparnya ini. Karena 95 setengah lebih dari 152, 95 yang terlibat. Kalau itu diungkap semua dan terbukti, berarti kan PAW ini 95 kan. Gimana hebohnya berita ini. Ya kan? Saya juga, ini memang benar-benar luar biasa. Dan kalau dihitung dari nominalnya, ya lumayan juga. Kan totalnya 22 miliar dibagikan ke 95 orang kan. Berarti masing-masing katanya dapat 204 juta masing-masing DPD. Saya pun terus terang, saya jujur ya, saya periode yang saya bilang itu 2009-2014. Waktu itu gimana? Waktu itu saya jujur saja. Jujur terbuka 100%. Saya diundang ke Jakarta, seperti yang saya bilang. Oh gitu. Diundang ke Jakarta, makan malam. Belum dilantik. Kadang-kadang kan belum dilantik. Kadang-kadang kan sebelum pelantikan itu ada momen buka puasa bersama gitu kadang-kadang. Waktu itu kan buka puasa bersama diundang. Ya karena diundang saya juga kepingin juga namanya tumen-tumen ke Jakarta nih. Ya kan waktu itu ke Jakarta. Saya diberikan uang. Tapi uang yang diberikan ke saya itu adalah pemberian untuk beli tiket. Tiket PP, untuk sewa hotel, paling selama 2 hari, paling banyak 5 jutaan gitu. Itu zaman itu 5 juta, 2009.
saya jujur aja. Untuk apa? Karena dia mengundang, itu pun saya belum dilantik. Karena belum dilantik kan, dia mengundang. Dia mengundang, diajak untuk kegiatan apa namanya buka puasa. Silaturahmi lah. Iya. Dikasih uang tiketnya yang itu dikembalikan ya. Walaupun udah dia habis saku, termasuk saku dikasih. Ya itu dah. Oke. Makanya saya terus terang jujur ya, sangat terkejut juga dengan nominal ratusan juta ini. Karena dulu nominalnya tidak sampai ratusan. Sudah tidak ada. Saya berani bersaksi bahwasannya pada saat itu ya cuman pengembalian itu aja. Pengembalian uang tiket. Maksudnya pengembalian gimana? Kok pengembalian gimana maksudnya? Kan disuruh ke Jakarta. Oke. Kita beli tiket. Kita beli tiket. Oh, kita disuruh beli dulu. Iya, kita berangkat dulu kita beli tiket. Beli tiket. Nanti dikembalikan duitnya. Ya, habis itu hotelnya sudah disediakan, nanti dikembalikan. Tapi dikembalikan enggak bersih lagi. Boarding passnya berapa? Beli sendal gitu. Artinya ini Pak, Pak Kadek ini untuk Pak Kadek udah ke Jakarta. Pengembaliannya double enggak? Iya itu dah. Kalau dulu beli terus double bahkan berkali lipat mungkin gitu. Tapi waktu itu kan ini belum pelantikan. Oh iya, benar. Belum pelantikan dan sah saja kawan memberikan sesuatu kepada. Ya. Tapi nilainya saya berani bersumpah itu nilainya tidak lebih dari 5 juta. Tidak lebih. Karena apa? Karena ya juga kalau mau ke Jakarta dikasih uang ratusan juta, mana mungkin dikasih 100 juta orang belum apa-apa. Ya kalau misalkan tidak ada. Nah misalkan ini pelantikan lagi 2 bulan, ini belum pelantikan kan belum jadi anggota DPD. Nah, sekarang baru mulai perkenalan dikasih 100 juta, kayak ini 200 juta gitu misalkan. Lagi 2 bulan ini kan kita nggak tahu apa bencana yang terjadi. Ya. Ada saat pertempuran yang memang benar-benar pimpinan itu ingin memberikan sesuatu itu menjelang pelantikan, menjelang pelantikan dan setelah pelantikan pada saat pemilihan. Oke. Nah, tapi yang saya herankan dan saya sangat terkejut juga dengan nominal besaran ini mungkin dampak daripada hulu sama hilirnya seperti ini sekarang ini. Pengeluaran begitu banyak dan juga kualitas. Nah, ini mohon maaf ini saya menceritakan 2004-2009 terpilih orang-orang tokoh-tokoh masing-masing provinsi adalah tokoh-tokoh reformasi banyak. Tokoh-tokoh hukum banyak. 2009-2014 ini banyak mantan gubernur, istri gubernur, itu yang banyak ini. Habis itu 2014-2019 yang paling banyak ini persentasenya pemilih universitas, unsur pendidikan. Oh, pendidikan. Nah, 2014-2019 ini unsur pendidikan dan banyak LSM, ini anak-anak muda ini. Makanya 2014-2019 ini awal mula lembaga DPD ini ribut-ribut kan? Paling pukul. Karena semua orang-orang vokal kan. Iya, sebelum itu mana ada. Ada. 10 tahun ini adem lah. Nggak ada ribut-ribut pemilihan pimpinan. 2014-2019 yang datang anak-anak muda ini. Waduh, ribut dengan trik-trik politik pemilihan kan. Nah, dilanjutkan lagi 2014, 19 sama juga. 2024 maksudnya. Ini kan ribut kemarin juga. Ya. Karena memang dari awal sudah ada apa-apanya perubahan tatib kayak memang itu dari awal. Itu ributnya menurut isi narasumber itu kan karena ada pengkhianatan. Si ini awalnya mendukung pihak Lanyala, kemudian ternyata berkhianat. Tapi di awal itu ada. Di awal itu Pak Lanyala sebagai ketua DPD incumbent dan ingin mencalonkan diri sebagai ketua DPD itu ada yang namanya perubahan tatib di DPD. Oh ya, termasuk perubahan tatib juga. Perubahan tatib. Nah, perubahan tatib ini akan bisa dirubah kembali setelah pelantikan anggota DPD yang baru. Makanya setelah pemilihan DPD langsung perubahan tatib lagi. Jadi tatib yang kemarin dirubah itu dirubah lagi. Tapi sah karena apa?
Karena yang mengesahkan tatib yang dulu kan yang periode dulu. Tapi yang sekarang merubah kan periode yang sekarang. Wah, itu ribut lagi. Dan saya terus terang, saya menonton. Menonton apa? Menonton. Waktu kapan? Sidang kemarin. Yang kemarin? Sidang pemilihan pimpinan. Yang ribut itu kemarin Iya. waktu Oktober, tanggal 2 Oktober. Saya ada di sana. Ngapain Pak dari sana kan udah selesai DPD, gimana itu ceritanya? Saya kan pernah mantan DPD. Ya, terus? Habis itu saya pernah menjadi pimpinan tim pemenangan Pak ketua DPD. Salah satu ketua DPD. Ketua DPD yang berhasil. Oke. Ya kan? Oke. Waktu periode yang 2014-2019. Udah Pak Lanyala itu? Belum. Oh, belum ya? Usman Sabta. Pak Oso. Nah, habis itu wakilnya Pak Nono. Pak Nono Sapuno. Oke. Yang sekarang menjadi yang kalah, yang wakilnya Lanyala. Wakilnya Lanyala. Diteleponlah oleh beliau. Oleh beliau. Tolong bantu. Oh, berarti Pak Dep ikut jadi tim suksesnya Pak Lanyala kemarin? Tapi saya tidak masuk di ring utama. Oh, di tim di belakang layar. Di belakang, karena apa? Karena saya masih kenal dengan anggota DPD, kira-kira sekitar 30% anggota DPD incumbent masih kawan-kawan baik. Masih duduk di sana? Masih duduk. Dan terpilih? Oh, makanya Pak Dep disuruh mengkondisikan itu? Mengkondisikan kawan-kawan yang kenal sama saya. Dan satu tim dengan saya dulu. Pasukan saya dulu waktu pemilihan kemarin. Nah, dari saya waktu datang ke Jakarta itu 3 hari sebelum hari H. Saya tidurnya di Ritz-Carlton. Berarti pemilihan 2000... Makanya ketemu di sana, ketemu sama makanya ini kan saya udah tahu kan waktu itu, tahu kan. Oh, berarti di pihaknya Lanyala? Jelas. Karena apa? Karena waktu itu dikumpulkan oleh Lanyala. Jadi kan udah tahu, karena waktu itu sudah jelas gininya. Ini memilih ini udah mengerucut gitu loh. Mengerucut. Okay. Yang masih abu-abu ini kan yang masih nakal-nakal gitu. Ini ada juga yang abu-abu juga sistem kalau pengalaman ini. Nah, saya berkaca dulu dari videonya yang sudah tayang itu dari narasumber yang menyebut itu kan ditanya ini salah satu pihak yang menang dituduh sama dia kan pakai duit 22 miliar itu dan dibagikan ke 95 orang. Tapi kalau pihak lawannya gimana? Oh, ini sepertinya tidak gitu karena beliau nggak ada duit gitu. Gimana menurut Pak De? Kan tim sebagai tim. Kalau saya bilang tidak. Ini lo ditonton seluruh Indonesia loh. Iya, kalau saya bilang tidak, berarti dia yang bayar hotel. Kalau dia tidak, dia yang bayar hotel. Terus buktinya? Coba cek yang bayar hotel siapa. Jadi kalau jangan kok jawabannya abu-abu gini. Saya kan sama nominal kecil, nominal besar kan sama korupsi juga. Ya kan? Nah, kalau dikumpulkan oleh salah satu anggota calon, nggak, intinya to the point aja. Ini pihak Lanyala dan pihak kan dituduh pihak yang menang ini bermain duit. Pihak Lanyala main nggak? Kalau main, ya kayaknya main. Main juga. Berarti kedua kubu juga main nih sebenarnya nih. Ya kan, kalau saya jangankan pemilihan pimpinan, pemilihan kepala desa ini anggot pipis. Coba lihatlah. Itulah yang namanya suatu pilihan pimpinan sekarang. Nominalnya sama nggak? Kalau nominal saya nggak tahu. Nominalnya saya nggak tahu. Tetapi kalau melihat dari saya nonton podcast yang mengungkap ini, itu sangat luar biasa. Berani saya sampaikan. Itu nominalnya tinggi DPD sudah benar-benar gila bagi saya. Itu tinggi nominalnya, termasuk yang tinggi itu. Bukan tinggi. 200 juta per orang lah. Kalau di DPD pengalaman saya dulu tinggi sekali. Dari pengalaman. Pengalaman saya 2 periode. Pak Pade kan dulu jauh periodenya dulu. Angka duit dulu dan sekarang kan beda. Tapi jauh-jauhnya kan jauh-jauh sekali. Jauh sekali. Tapi ntar dulu, tahu main itu dari mana gitu? Karena jadi tim, ikut di tim. Iya.
Oh, tahu dari teman-teman itu misalnya. Pokoknya ada main, tetapi saya nggak menuduh orang permainan seperti apa. Saya kan nggak. Oke. Saya nggak begitu paham permainannya seperti apa. Karena artinya dua belah pihak menggunakan cara yang sama, tapi nominalnya beda gitu. Beda. Dan bedanya pun dari segi sistem pemenangan. Makanya 2 bulan sebelum pelantikan ini sudah loh. Oh. Iris kan. Iris kira-kira dapat baru dua orang. Iris amankan. Kumpul. Berarti kita kan harus mencari 50% plus 1 gitu. Kalau misalkan calonnya head to head. Ya. Dulu saya bisa bagaimana caranya kalau bila bisa harus ada 3 calon. Bisa gitu. 3 calon tetapi kerjasama antara 2 calon. Oh gitu. Nanti untuk ketua DP-nya saya milih sana, untuk MPR-nya pilih ini. Ada permainan begitu. Berarti kalau memang ini saya masih penasaran nih, kalau dua kubu bermain berarti sama-sama menggunakan cara menembak dengan duit masing-masing anggota ini dengan harapan dia dipilih gitu. Berarti cara permainannya begitu keduanya. Tapi kenapa di pihak ini yang menang? Mungkin karena ada disebut di video itu ada pengkhianatan itu mungkin. Gimana menurut Pak De? Ada pengkhianatan gitu. Kalau dari sumber ini kan sumber dari dia podcast. Ya. Saya juga nyari sumber langsung. Oke. Saya sumber langsung, kebetulan kawan saya DPD Bupati Morowali Utara, istrinya anggota DPD, terpilih suara terbanyak di Sulawesi Tengah. Di tempat yang dibicarakan ini, bosnya ini, teman. Kan dulu saya kan satu paket sama ibu ini kan. Habis itu saya tanya, Bu, ini siapa nih di Sulawesi Tengah, Bu? Ada ngomong begini. Oh iya, itu kawan saya Pak Kadek. Kenapa? Nggak tahu lah seperti apa. Kayaknya dia diajak untuk dari awal untuk menjadikan dia sebagai anggota DPD, sudah jadi diajak ke Jakarta. Entah di mana clash-nya, di mana ketersinggungannya, apakah karena dia hendak dijadikan staf ahli. Karena saya ini, karena agama saya miris melihat ini, itu klaimnya kan. Tapi sebelum bilang itu kan dia ikut jalan. Oh gitu, ikut mau ya? Tapi kan itu dah yang begitu bahasanya. Saya jalan, saya nerima, saya bawa ke bank, habis itu saya transfer. Kenapa nggak dari sebelumnya dia gini? Berarti waktu itu kan sudah dia melaksanakan tugas dengan baik. Ya kan? Maksudnya clash-nya di mana gitu ya? Kita kan nggak tahu. Jadi kan seandainya dia dari awal dia tidak ikut di dalam satu persekongkolan itu, ya, berarti apa yang mungkin aja dia nggak tahu mungkin sebelumnya itu. Ya mungkin saja dumane sing cocok kan gitu. Terus terang kalau bicaranya seperti itu kan, kalau saya runut dari saya nonton podcastnya kan dia ikut sebagai kepercayaan anggota DPD terpilih ini kan, dia yang menerima. Habis itu dia disuruh membawa ke bank, ke money changer, ditukarkan, habis itu ke bank, habis itu ditransfer, kan dia yang menceritakan semuanya. Berarti kan dia ikut di dalam suatu mekanisme terjadinya money politik itu. Nah setelah terjadi dia buka-bukaan, berarti kan ada apa kan gitu. Mungkin ada pengkhianatan apa atau apa, kan kita nggak tahu juga. Tapi yang lebih parahnya ini kan dibuka semua ini tsunami memang. Sayangnya ini saya sayangkan sekali nih, isu yang sebesar ini seandainya nggak ada isu-isu besar ini meledak. Ini kan tertutup lagi dengan isu pagar laut. Habis itu hilang jadinya ini kan. Kalau di Bali banyak isu juga, tiba-tiba atau gini, tiba-tiba gitu. Jadi isu nasional yang so heboh ini padahal sudah terang benderang, kalau ini dicek secara langsung oleh KPK udah gamblang kok dia gininya kan. Ya karena saya sempat dapat kuliah ilmu intelijen sedikit, ya paham lah dikit.
Cuman nggak berani menuduh juga kan. Dan ini pun yang sekarang yang saya bilang ini 3 orang anggota DPD yang di kubunya ini kan sistem permainan kan saya kan nggak tahu. Jadi apakah bermainan dengan money politik ataukah dengan janji program atau kan banyak. Saya tertarik itu. Ternyata ternyata dua pihak bermain ini juga ya antara calon A maupun calon B. Berarti ini kayaknya persoalan nominal aja ini Mas. Siapa menang siapa kalahnya persoalan nominalnya. Mungkin pihak ini terlalu yakin dengan nominal segini, akhirnya ada nominal tembakan yang lebih besar, dar gitu. Mungkin kita kan nggak tahu gitu. Pihak mungkin ya terlalu pede dengan woi udah beres nih aman itu, tiba-tiba ada serangan dia joh. Oke. Pemilihan kepala daerah kan gitu kan. Ini kan namanya judi. Masa ada ngangon si A ngangon si B sing. Bahkan mungkin nggak ada yang saya anggota DPD nih sebelumnya sudah dapat misalnya sekian dolar, tapi jelang pemilihan tiba-tiba tawaran lebih banyak lagi dua mungkin nggak gitu. Selaku mantan DPD kan tadi saya udah bilang. Oh, abu-abu itu. Di akhir-akhir pemilihan, mau menjelang pemilihan dan pada saat posisi lagi pemilihan ini udah saling culik loh. Oh. Saling pengaruhi lagi. Makanya ada yang sudah benar-benar sudah kental si A, ada sudah kental si B, yang ini udah sampai ada surat pernyataan gitu nggak, Pak? Ada buat surat pernyataan. Sudah terima duit, ada surat pernyataan gitu? Surat pernyataan, itu pun surat pernyataan yang saya lihat itu surat pernyataan sebelum dia dilantik. Jadi kan dia belum dari sebelum dilantik sudah pernyataan? Iya, pernyataan akhirnya berdasarkan kan dari ambigu jadi fakta hukumnya kan. Ada sebuah ingin menakuti atau apa kan begitu kan. Oke, loh kan dulu saya bukan DPD, sekarang kan DPD bisa aja. Entah di mana itu saya nggak tahu, saya nggak pernah menandatangani ya, pokoknya ada. Tapi kalau yang biasanya kalau orang yang mau melobi apalagi mengeluarkan materi seperti itu, nggak mungkin dia akan berani mengungkap ke publish kan. Dia pasti menjadi aset. Tim dapat apa deh? Jadi ikut diminta bantuan. Iya. Ya, dapat lah gitu kan pasti kan. Iya biasanya tahulah. Kalau misalkan mohon maaf nih Taja gitu si A si B nih dari panitianya kan otomatis banget. Oh iya itu 10 orang bener. Tuh bener orang gitu. Apalagi kemarin saya kan sudah nggak anggota DPD. Oh iya ya. Pemilihan kemarin saya bukan anggota DPD. Sudah nggak anggota DPD kan saya sebagai kader anu dan saya ditelepon kok. Ditelepon disuruh ke Jakarta, berangkat saya. Ditelepon oleh kandidat, beli, bantu kondisikan sama kawan-kawan yang incumbent. Kalau yang baru-baru kan saya nggak kenal. Oh, ternyata Lola meskipun tidak duduk di kursi tetap punya power juga. karena hubungan baik. Oh gitu ya. Hubungan baik, pertemanan, dan sampai sekarang kan saya ada grup WA anggota DPD. Ada grup WA? Ini ada 2. Grup WA anggota DPD 2009-2014 masih. Grup senator yang lagi satu, grup senator 2014-2019 masih. Entar loh, Pak De, beberapa periode ya di DPD? 2 periode. Oh 2 periode ya? Kan dari 2009. Oke. 2009-2014. Oke, 14-19. 14-19. Ini ada grup WA-nya masih tuh. Kadang-kadang kayak nanti ini buka puasa bersama ini. Pasti membuat acara. Oh. Anggota DPD 2009-2014 itu dah kayak yang mengundang Rahmat Shah dari Sumatera Utara. Oke. Yang mengundang Jan Farid. Yang mengundang Aksa Mahmud, yang tokoh-tokoh yang kaya luar biasa ini kan. Ketemu lah. Kadang-kadang yang hadir ya kayak kemarin hadir sekitar ya 40-50 hadir. Ngobrol dah. Gitu. Makanya ini berita ini kan masuk di grup WA ini. Di grup WA 2009 2014 heboh ini. Kembali lagi ke topik yang tadi disebut orang anggota. Saya melihat salah satu DPD asal Bali panik itu, terima duit di dalam kamar panik itu. Menurut Pak Delola siapa itu orangnya?
Terserah aja jawab apa. Saya cuma Saya bertanya aja. saya enggak menyebut nama. Saya tidak menyebut nama, berarti ini kan sudah kita tahu ada dua kubu. Ya kan? Dua kubu A dan B, A, B, C di kubu Lanyala, ya siapa lagi? Kan? A, B, Kan C, D, ada 4 itu kan aja. ada isu pengkhianatan juga gimana? Maksudnya pengkhianatan Kan gimana? belum tentu. Kan ada isu pengkhianatan juga di podcast yang disebut. Pengkhianatannya Pengkhianatan misalnya dia sudah di kubu ini tiba-tiba dia bukan beda, pengkhianatan begitu. Oh, bukan itu maksudnya. Nah, ini kan ada ketua terpilih sekarang namanya Sultan Najamuddin. Oke. Terpilih. Yang terpilih. Adalah salah satu wakil ketua atau dia pemilihan ketua MPR-nya dari anggota dari Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Selatan. Tadinya dia itu satu paket dengan Lanyala gitu loh. Oh. Nah, sudah berjalan. Ini udah satu paket tadinya, ini udah kampanye nih keliling. Dan anggota sudah tahu paketnya ini, paket 5 ini. Ya kan, anggota DPD 3, pimpinan, unsur pimpinan 4, ketua, wakil ketua 3, pimpinan MPR 1. Kan 5 orang ini udah satu paket. Sudah satu paket. Terus sudah berkampanye ini mengkampanyekan paket 5 ini kan. Tahu-tahu 5 hari atau 1 minggu sebelum pemilihan, yang satu ini keluar bergabung ke sini gitu. Pengkhianatannya ini. Terus Pak Delola bilang si paket ABC ini sudah ke kubunya Lanyala ini? Karena saya lihat di sana. Oh, lihat di sana. Kan saya sempat ngobrol. Tapi mereka kan memang temenan, baik gitu. Bisa jadi Ada teman mereka kan dari body. Memang dia ikut panitia semua tiganya? Saya kan politisi juga kan body. Enggak, tiganya ini ikut panitia tim pemenangan atau salah satu, salah dua? Kayaknya ada yang ikut tim, ada yang memang nggak suka begitu. Oke. Kalau juga kan saya kan nggak gini. Saya juga berharap begini Pak De. Artinya yang disebut DPD kaget terima duit di kamar ini juga speak up begitu. Biar tidak jadi saling kaden gitu, saling menduga itu. Ya, gitu. Itu yang harusnya beliau mau ngomong gitu. Ini kan saya hadir di tempat ini, Win. Saya kan ditanya apakah kejadian itu benar terjadi sebagai mantan anggota DPD, saya bilang iya. Iyanya itu. Dan ini sudah dari dulu emang. Dari dulu seperti apa pemilihannya? Iya, saya nggak bohong, benar terjadi. Dulu tidak ada sampai Tetapi nominal 200 juta itu tidak sebesar yang seperti dari 2009 sampai 2019 itu. Tidak ada. Saya berani jamin bersama 2009 2014. 2014 2019 berapa nominalnya? 2014 2019 Nominalnya berapa? itu masih transport sama hotel juga. Masa? Transport hotel paling demen melali. Gening. Ya bahasanya transport hotel, tapi duitnya kan gede biasanya. Dah. Ini uang transport terus tiba-tiba kejuta ini sih. Belum. Oh gitu. Saya berani jamin, saya berani bersumpah belum sampai. Yang jelas permainan itu cara mainnya dari dulu memang seperti itu. Cara permainannya, cuman nominalnya beda. Pemilihan pimpinan memang artinya itu sudah hal biasa dalam melobi orang, apalagi sekelas tokoh DPD terpilih masing-masing provinsi. Dan latar belakang daripada anggota DPD terpilih itu beda-beda. Ini latar belakangnya kan beda-beda. Ini ada latar belakang sudah mantan pejabat, mantan gubernur, mantan wali kota, mantan bupati, dan orang-orang sudah ekonomi sudah tidak. Ini menarik juga ada dibahas di podcast ini kan, kalau dibandingkan DPD dengan DPR. Kan yang punya power mengatur anggaran adalah DPR. Kenapa DPD justru melakukan cara-cara seperti ini? Apa tujuan dia mencari posisi ketua DPD ini gitu? Menurut Pak De gimana? Kan prestis. Menurut Pak De powernya gimana? Kalau segi power untuk kewenangan DPD yang seperti saya sampaikan beberapa kali podcast DPD ini, kan saya bilang DPD kalau memang begini terus kewenangan bubarin aja. Lampis rakyat gitu, udah ngomong gitu. Atau mungkin karena apa? Karena itu amandemen ini sekarang harusnya DPD itu penguatan DPD ini
Atau mungkin karena DPR itu karena diatur oleh ketum partai seperti kata Bambang Pacul kan. Kalau ngomong ini ke atas Bu, ketum dulu baru kita. Ya, itu. Jadi tinggal mengkondisikan ketum DPR. Kalau DPD kan makanya bedanya nggak ada itu. fraksi, kan? Makanya bedanya Mungkin itu. ya. Kalau DPR dalam hal pemilihan pimpinan dan DPD pemilihan pimpinan bedanya kan DPR tersentralisasi oleh kekuatan partai-partai, yaitu fraksi. Fraksi. Kalau fraksinya ketua fraksinya perintah partai bilang A ya A dia. Anggota fraksinya Anggota A, pemilihan B. Oke, harus ikut satu komando gitu ya. Iya, habis itu kalau DPD seperti sekarang 152 orang sama dengan 152 fraksi. Karena satu DPD satu fraksi dia sendiri. Makanya harus semua dikondisikan. Mana coba sekarang yang Bali 4 orang. Apakah Pak Raimandre bisa merintahkan yang 3? Enggak. Apakah Pulau Delantik bisa merintahkan Pak Raimandre? Saya gitu. Makanya DPD itu yang bisa memberhentikan itu dirinya dan Tuhan. Saya waktu pemilihan itu di ruangan saya di depan Nusantara 3. Duduk di sana. Melihat perkembangan bagaimana ribut ini. Lagi ribut. Gini akhirnya udah dari, karena memang sudah dari awal sebelum pemilihan paginya itu kan malamnya mau pemilihan kita udah tahu kok siapa menang kalah. Sudah mulai mengental ini, udah mengental. Nah, karena posisinya itu bisa terjadi berbalik, itu ini yang abu-abu. Oh. Yang tengah-tengah ini. Waktu itu kondisi waktu ribut itu apa yang terjadi? Coba bayangkan kalau 152 dibagi 2 berapa nih? 50, 75, berarti 76. 76. Ya. Berarti nyari suara 78 sudah menang kan? 50% berarti 78, minimal 78. Ya. Nah, kalau posisinya misalkan kita sudah pastikan mengental ini buat 70, kan nyari lagi 8. Nyari 8 orang, kira-kira siapa yang bisa dicuri nih? Di sanalah. Bang! Sementara hari terakhir waktu ribut itu sudah tidak bisa, sudah dikunci gitulah. Ya, ini kadang-kadang diculik diajak ke ruangan. Oh gitu. Ribut diculik ruangan, dia dikondisikan ya, sehingga diajak ngobrol dulu gini. Gitu. Oh, deal berapa nih dulu gitu. Oh, ada uangnya sekarang. Oke, siap. Kita ini gitu mungkin ya, mungkin. Tapi ya itulah yang namanya politik untuk mencari unsur. Apa yang disampaikan Erwin itu memang saya juga apa yang dicari ya. Gitu kan? Nah, itu. Padahal kewenangannya kayak begini. Cari gitu loh. Ya kan? Dan 22 miliar loh duitnya dari kalau duit pribadi dia ibarat investasi, dia ngebalikin modalnya kira-kira dari mana? Kewenangan ketua DPD itu mengelola anggaran bisa? Iya, dengan sekjen, bisa? dengan kesekjenan kan. Anggaran DPD berapa dari APBDN? Dulu pada saat saya periode yang kedua itu pertama kali DPD jaya-jayanya. Setelah kepemimpinan Bapak Usman Sabta sebagai ketua DPD, kebetulan beliau salah satu tokoh nasional dan ya ditakuti juga sama teman-teman DPR yang menentukan anggaran DPD kan DPR. Di Komisi 3. Ya. Berapa mau dikasih DPD ini? Itu kan kebetulan beliau tokoh dan ditakuti juga sama tokoh-tokoh politik, ketum partai, sahabatnya. Akhirnya pernah DPD itu mendapatkan anggaran 1,7 triliun selama 1 tahun. 1,7 triliun selama 1 tahun. Itu jumlah anggota 132. Itu yang ngelola anggarannya ketua DPD? Ketua DPD dan kesekjenan kan pasti dibagi 2 dulu itu anggaran itu untuk sekjen, gaji-gaji PNS, sekjen. Makanya jangan dilihat dari jumlah 1,7 triliun. Tapi kalau di dalam 1 tahun dibagi 132 unsur pimpinan, anggota, belum lagi kesekjenan. Ini kan dibagi 2 ini. Kesekjenan dulu untuk gaji karyawan di sana, bla bla bla, konsumsi apa. Setengah. Makin ke sini makin kecil. Apalagi sekarang. Ini saya nggak tahu ini DPD yang sekarang. Ya dari yang dipotong lembaga negara kan DPR sama MPR aja yang nggak dipotong. Kalau saya lihat 16 lembaga negara sama kementerian yang nggak dipotong, saya baca,
DPR sama MPR nggak dipotong, DPD berarti kan dipotong. Coba bayangkan sekarang ini DPD ini makin turun terus. Yang kemarin saya tanya waktu periode yang kemarin, saya ada sekarang udah terpilih jadi bupati dia di Jambi, Pak Syukur. Pak Syukur, gimana perkembangan DPD sekarang? Berapa dapat anggaran dari pemerintah? Dek, makin hancur dek. Hancur gimana? Oh, sekarang sampai 700 miliar. Coba bayangin. 700 miliar dibagi 152. Oke. Makanya rebutan sekarang mencari kunjungan kerja. Agar dapat uang perjalanan. Oh, bukannya dipotong juga? Oh, DPR-nya. Kalau dulu kan nggak perlu rebutan karena anggarannya ada. Kalau sekarang kalau anggarannya sedikit, siapa dekat dengan pimpinan itu aja yang diajak jalan untuk kunjungan kerja. Yang tadinya 1 bulan itu bisa kayak dulu itu bisa kunjungan kerjanya bisa 2 sampai 4 kali. Sekarang mungkin maksimal 2 kali. Saya berani pastikan sekarang anggaran DPD pasti kecil sekali nih. Pasti dipotong keras oleh DPR. Sampai berani ngabisin duit 22 miliar itu kalau benar ya. Itu gila. Bisa balik nggak itu? Berapa dia bilang? 22 miliar. Apa? Untuk jadi ketua DPD. Bisa? Coba dari podcast ya. Oke. Dari podcast coba saya hitung nih. Oke. Itu kan dibilang 220-an ya. 204. Bilanglah 200. 200 juta. 200 kali 95. 22 miliar. 22 miliar. Ini baru 19 miliar. Ini baru temakan akhir katanya. Ini kan ada awal-awal juga yang saya bilang kan 2 bulan sebelum transport itu. Sebelum pelantikan, tadi kumpulin lobby lah. Ini kan perlu ini. Belum lagi nanti hotel. Sekian hari di hotel A. Oke. Wah, kalau saya berarti sampai 50 mungkin ya? Lebih kalau saya. Lebih. Itu untuk jadi ketua DPD saja. Kalau melihat dengan nominal yang begitu mengerikan ini. Berarti dulu juga ada, selain uang transport ada serangan akhir juga berarti dong dulu. Sama juga serangan akhirnya. Ya ada tapi kan tidak nominalnya tidak sebesar seheboh yang nominalnya berapa paling besar dulu serangan akhir? Dulu paling banyak 20, 25. Oke. Itu pun saya bisa 3-4 hari loh. Di hotel dengan biaya segitu. Tapi kan cuma dapat untuk coblos saja kan. Tapi kan kita sebenarnya belum di Jakarta. Oh, belum dilantik. Belum dilantik. Kan mau pemilihan, maksud serangan akhirnya. Nah, begini. Kalau serangan akhirnya itu terjadi kalau lagi mepet. Oh, gitu. Misalnya mepet, perlu banget tambahan lagi sekian nih gitu. Ada. Serangan akhir, tambah lagi sekian. Saya waktu periode kedua tidak ada mepet. Jauh. Karena pemilihannya udah. Bandingannya jauh. Udah bandingannya jauh. 50 jadi kali lawan 100, sudah gitu. Udah ada nggak bisa kayaknya udah nggak bisa menyaingi. Jadinya ngapain juga ada permainan seperti itu. Itu secara apa namanya alam tahu-taunya sudah mau bergumpal karena hubungan baik. Saya dulu jadi ketua tim pemenangan begitu. Nyen ngurusan ane bagian demen Melali. Nyen ane ngurusan ibu-ibu. Nyen ane bisa ngurusan para kiai. Habib. Lola asal tugas ngurusin ibu-ibu bidana. Nah, kalau yang ibu-ibu ini ada ibu-ibu yang urus. Oh gitu. Ibu-ibu yang harus diajak kemana gitu kan. Itu kita bagi tugas. Oke. Nah, itulah pengalaman saya. Tapi yang saya bilang itu yang mengejutkan itu ya nominal angka terkejut. Ada nggak anggota DPD yang tidak mau ikut-ikut? Ada. Saya nggak mau nerima. Saya nggak mau ikut. Saya pakai hati nurani aja. Ada juga berarti ya. Dan banyak. Banyak juga yang. Tidak semua yang. Tidak semua. Oke. Ada juga. Makanya kan saya bilang anggota DPD terpilih memang backgroundnya seperti apa kan gitu. Ada anggota DPD yang memang
terpilih memang sudah nggak kekurangan daripada orang dia nyalon pimpinan karena berani mengeluarkan uang gitu. Ada juga mantan gubernur udah. Oh, yang tidak mau ikut-ikutan cawe-cawe atau nerima gitu mantan gubernur gitu ya? Kebanyakan yang nggak mantan pejabat. Ya, pasti dia pejabat eksekutif lah. Nggak mau dia. Karena mereka sudah tahu resikonya. Kebanyakan nggak mau. Makanya aku dibilang ketakutan dari gitu kan pengalaman di birokrasi dia. Ketakutan menerima apa itu kan. Yang diceritakan kan anggota DPD dari Bali ini panik. Dia balik lagi ke toilet, lagi ke kamar, terus ke warung kopi, terus balik lagi seperti panik kan. Artinya dia kan takut menerima ini. Takut menerima atau ini mau minta kejelasan nih uang apa dari mana, dari siapa gitu. Karena mungkin latar belakang beliau itu adalah baru mungkin. Nah, mungkin sudah pengalaman lah. Oh, dalam hal gitu. Ini seperti ini, resikonya akan seperti ini. Jangan-jangan ini jebakan atau gimana? Gitu. Iya. Makanya kan dulu pernah saya jadi anggota DPD kan ada dulu. Kalau mengembalikan itu bisa nggak? Misal panik nih, saya mau kembali. Oh, ini ngasih, saya mau kembali, bisa dikembalikan gitu? Makanya ini saya buka lagi. Bukan hanya sekedar uang loh. Ada permainan dulu, permainan jahat-jahat kawan-kawan ada yang. Kalau nggak uang cewek biasanya kan. Iya. Yang ini sudah masih aja kepingin untuk mendapatkan dukungan kan. Wah, memakai segala cara. Oh, ini kan ada orang yang bisa dikondisikan dengan duit. Kalau dia nggak bisa dikondisikan dengan duit, cari cara lain. Kalau cowok laki biasanya kalau nggak duit wanita. Dan terus terang saya jangan dipikir Lola pasti demen. Enggak. Saya waktu itu lawan kita karena kawan baik dia panggil saya bilang gini, kau ini terlalu kejam. Masa pemilihan pimpinan kau pakai begini-beginian? Bukan masalah apa. Kalau di Jakarta kan biasa entertain. Bukan masalah apa-apa. Masalahnya yang ditakutkan oleh anggota ini dijebak oleh wanita itu sendiri. Kan banyak kejadian itu. Banyak. Makanya kan justru yang permainan kasar itu yang nggak disukai oleh anggota DPD. Tapi kenapa mainnya itu ke kamar gitu? Cara dia ngasih uang ke kamar tuh gimana gitu? Menurut Pak De gimana itu? Nah, sekarang saya balik. Dulu gitu juga caranya. Sekarang kan saya sama juga gitu caranya dulu. Nah, maksudnya saya kan balik tanya. Dia sekarang kalau memang beliau mau menjawab, dia itu di hotel di karantina oleh calon siapa kan gitu. Berarti kalau memang dia dikarantina oleh calon si A, pasti tahu nomornya berapa. Berarti dia udah tim ini udah tahu nih si A kamarnya ini, si B kamarnya ini. Sudah tahu, udah ada. Nanti komunikasi dengan siapa, kadang-kadang dikasih stafnya komunikasi. Kan ada grup WA-nya, nanti dibuatin grup WA. Gitu. Grup WA makan malam jam sekian bersama pimpinan. Di sana ketemu lagi ngobrol. Nah, kebanyakan pengalaman saya yang anggota DPD yang sudah banyak pengalaman birokrasi, sudah umur, jarang. Berarti kalau Pak De bilang kedua kubu tadi bermain sama, berarti yang di pihak Lanyala ini. Saya tidak menyampaikan dua kubu bermain, ya kan? Ini terus terang saya tidak membilang dua kubu bermain, tetapi sudah menjadi rahasia umum. Kalau orang bertempur tidak mungkin satu bermain, satu tidak, kan masih mungkin win. Saya kan menjawabnya dari sana. Misal pemilihan kepala desa, dia jawab pemilihan kepala desa. Idagdag, ikelor, idagdag ngangon, ikelor masa saya ngangon bending mungkin pasti bang, pasti ngangon. Tapi menurut staf itu kan dia bilang, pihak Lanyala udah punya duit gitu kan. Percaya? Nggak. Nggak percaya. Apalagi incumbent. Gitu ya. Berarti. Nah sekarang Win balik tanya, Lilola pada saat itu di Jakarta. Oke, siap. Pokoknya oke lah. Intinya gila ini mau gimana nih lembaga ini? Mungkinkah ada agenda terselubung? Saya nggak tahu, kita melihat ini perkembangan isu bagaimana gencarnya
Bapak Presiden untuk memberantas daripada. Kalau Presiden Prabowo ada nggak statement soal kasus ini? Katanya sudah ada, kembalikan diam-diam gitu, benar nggak itu? Wah, enggak, bukan masalah pemulihan diam-diam, permasalahannya ini karena ini laporan kan sudah ke KPK. Oh iya ya. Kalau laporannya sudah ke lembaga, ke KPK. Tapi yang milih KPK kan Presiden. Nah, artinya itulah, kalau misalkan KPK menindaklanjuti ini akan menjadi sesuatu berita yang sangat besar. Mungkin berita ini akan bisa menutup berita-berita yang lain. Dampaknya kalau ini ditindaklanjuti oleh KPK, nasib 95 anggota DPD yang ikut kalau menerima ini gimana dari mereka itu? Kalau dalam segi hukum kan begitu. Kalau misalkan sudah terbukti dan dinyatakan PAW kah? Iya, pergantian. Gila. Masa karena duit 200 juta pasti mereka kembalikan. Meskipun kembalikan tetap kena ya? Jangankan 200 juta. Ketua DPD yang dulu Bapak Irman Gusman, OTT 100 juta. Wih. Penjara. PAW. Itu geri jadi pejabat di pusat tuh. Gila. Jebakan. Jangankan 200 juta. Gimana? Itu 100 juta pada saat itu. Udah terpilih jadi ketua DPD belum. Udah ketua ini. OTT kan. Nah, kalau sekarang kalau 95 misalnya terbukti. Nah, ini kan sekarang ada kasus yang di Komisi 11 ini. Yang penerimaan CSR-nya BI. Ini kan sekarang udah tersangka kan. Wih, itu lebih aduh. Cuman kan isunya hilang ini beritanya. Itu satu komisi. Oh iya, satu komisi ya. Iya, itu semua. Kalau dia sekarang teriak ini yang tertangkap OTT ini ngomong ini bukan saya sendiri aja. Sekarang kan makanya rakyat sekarang teriak, wih, ini bukan lagi BUMN terus sekarang korupsi. Ini sampai ke Kementerian Keuangan, Sekjen Kementerian sampai tertangkap sekarang ini jadi tersangka. Kan ini udah sampai ini pengurusan pipes jadi sampai kena men. Setuju nggak ini Pak Delola sebagai mantan ini, setuju nggak ini dituntas? Ya jangan ditanya lagi kalau yang setuju kan harus benar-benar bila perlu kan kayak Korea Utara. Dipakai makan buaya. Gila itu ya. China hukuman mati. Yang sekarang ini yang paling tepat karena koalisi yang paling terbesar koalisi Kim sekarang. Pendukung Presiden Prabowo, jika benar-benar serius untuk memberantas korupsi, segera sahkan yang namanya undang-undang perampasan aset. Wah, itu baru luar biasa. Siap. Ya. Pokoknya kita percayakan kepada penegak hukum lah. Gimana pun itu baiknya. Pak, gini kenapa kan kita tidak berpikir bahwasanya kawan-kawan kita menjadi anggota DPD ini berbuat yang tidak baik pada saat pemilihan kan gitu. Karena ada berita ini terjadi tersangkutlah orang-orang kan begitu. Tadinya kan dia kan hanya melaporkan bosnya saja. Ini kembali juga nih podcast ini kan ada karena ada narasumber yang nyebut anggota DPD asal Bali kan, makanya kita mengerucut jadinya. Perlu juga mengundang beliau kan. Ya. Biar jernih ininya kan. Atau juga biar lembaga DPD Provinsi Bali biar tidak tercoreng dalam urusan begini gitu kan. Artinya biar nggak saling kaden atau mengira-ngira itu jangan-jangan ini. Artinya kan sebaiknya diomongin aja. Iya. Siap Pak Deh, thank you sudah mau sharing nih, luar biasa ini. Pak Delola ini dia sudah mau ngomong ya meskipun tidak vulgar banget karena bahaya juga kalau vulgar banget ya. Artinya tidak mau sharing sebegitu sudah top lah, artinya ada itikat untuk memperbaiki bangsal. Thank you Pak Deh, thank you. Terima kasih. Pokoknya kita tutup. Om Santi.